Ki Hajar Hardjoatomo lahir di Winongo, Kota Madiun, Jawa Timur, 1883. Ia adalah salah satu pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia dari Madiun, Jawa Timur. Ketika berjuang dalam perintisan kemerdekaan Republik Indonesia, ia bergabung dengan organisasi Budi Utomo, Serikat Islam, dan Taman Siswa. Selain bergabung dengan organisasi tersebut, Ki Hajar Hardjoatomo juga mendirikan organisasi pencaksilat Setia Hati Pemuda Sport Club atau SHPSC yang kemudian namanya berubah menjadi Persaudaraan Setia Hati Trate. Di bidang ekonomi, untuk membantu masyarakat untuk lepas dari penindasan lintah darat, ia mendirikan perkumpulan harta jajah semacam koperasi. Sebelum mendirikan Setia Hati Pencak Sport Club, Ki Hajar Hardjoatomo magang sebagai guru di SD Benteng Madiun. Tidak betah menjadi guru, bekerja di lereng Rembat di SS PJKA Bondowoso, Panerukan, dan Tapen. Pada tahun 1906, ia keluar dari PJKA dan bekerja menjadi Mantri Pasar Spor Madiun di Milir dengan jabatan terakhir sebagai ajudan opsioner Pasar Milir, Dolopo, Uberan, dan Pagotan, wilayah selatan Madiun. SHPRAT yang semula bernama Setia Hati Pencak Sport Club yang kemudian berubah nama menjadi Setia Hati Pemuda Sport Club. Ini didirikan oleh beliau Bapak Hardjoatomo pada tahun 1922 dan berkembang 1924 dan sampai sekarang. Siapa Hardjoatomo? Hardjoatomo adalah seorang patriotik, seorang perintis, dinamakan oleh pemerintah sebagai seorang perintis kemerdekaan. Karena hidupnya beliau di zaman penjajahan, dan beliau ini sangat kuat, sangat katakan getol sekali dalam melawan penjajah Belanda. Sampai-sampai beliau bekerja itu selalu keluar karena keaktifannya melawan penjajah, sehingga beliau ini sering keluar masuk penjara. Mau di penjara selama akan dibuang ke Diko tidak jadi karena sudah menjalani di penjara itu sudah ada 3 tahun. Mulai tahun 25 terus beliau itu keluar masuk penjara, sehingga latihan-latihan SHPRAT seringkali diteruskan oleh anak didiknya yang dikatakan pada saat itu ada teman-teman sahabat-sahabatnya. Itu kejadian itu. Nah, beliau ini setahun 38 sudah menderita sakit, ibaratnya sudah tidak bisa melatih, tapi anak didiknya, sahabatnya, temannya itu sangat setia dan meneruskan pendidikan itu. Tahun 42 waktu Jepang masuk, maka SHPRAT disepakati di dalam katakan itu musyawarah bersama-sama kadang-kadang SHPRAT kala itu atas usul yang namanya Suratno Surangpati, tokoh Indonesia Muda, mengusulkan SHPSC, SH Pemuda Sport Club, dirubah namanya menjadi Setia Hati Trate. SHPRAT itu mulai tahun 53 setelah tidak perguruan lagi menjadi organisasi persaudaraan. Jadi SHPRAT itu bertumbuh pada paseduluran. Ini terbukti waktu saya kecil di Surabaya ada SHPRAT dipimpin oleh Pak Darsono Arjindro. Kemudian di Mojokerto ada SHPRAT dipimpin Pak Wedono. Di Madiun ada SHPRAT dipimpin Pak Hardjoatomo, Pak Tomo Mangkujoyo. Nah, kemudian di Solo ada SHPRAT dipimpin Pak Murtaji. Ada di Jogja yang dipimpin oleh Pak Sayo. Ini tidak ada hitam di atas putih sebagai tapi
tujuan utamanya sama, untuk didik, menjadikan manusia betul-betul tahu dan salah. Bagaimana mencapai ini? Ya, melalui pencaksilat. Melalui pencaksilat, ternyata pencaksilat identik pendekar. Pendekar itu identik orang yang selalu membela kaum yang lemah. Kalau penjajah, melawan penjajah. Kalau gitu saya terbaik. Terus ilmunya apa? Ilmunya mengenal jati dirinya sendiri. Karena setelah mengenal jati dirinya sendiri, kita tidak akan sulit mengenal orang lain. Karena orang mengenal jati diri berarti harus mengakui kelebihan dan kekurangannya. Hubungannya. Jadi saya dengan Surabaya, saya dengan Jakarta, saya merasa tidak lebih. Hanya ada rasa saling hormati. Kelebihan bagaimana? Belum tentu. Yang Jakarta itu lebih rendah. Nah, itu peguruan. Kita bukan peguruan. Kita senang. Saudara Jakarta, saudara di Bandung lebih hebat, senang. Bedanya situ. Hubungannya yang benar persaudaraan. Lalu tenggang rasa, hormat menghormati, itu yang jadi. Pak, kembali ke rumah ini, bahwa harapan Bapak terhadap keluarga Setiahati ke depannya dengan adanya rumah ini, Pak, harapan Bapak apa, Pak? Harapan saya pada saudara saya, tahu cikal bakalnya hanya seperti ini, maka rumah ini memang mau saya jadikan museumnya Satrate, sehingga saudara kami bisa mengaca. Lu kok iso dadi ini, berarti ada perjuangan yang gigih bisa indah. Dan bangunan yang sekarang ada di Satrate itu tidak ada melibatkan satu orang, dua orang dan minta bantuan dari pemerintah, dan enggak. Itu murni dibiayai Satrate, tapi bukan murni dibiayai oleh oknum Satrate. Enggak. Kok bisa? Nyatanya bisa. Ya alhamdulillah, dulu-dulu Satrate bisa menyadari, memahami. Yang saya inginkan kerukunan, kebersamaan, lillahi ta'ala kalau bantu. Itu yang ada sih. Itu bagi saya nasihat almarhum Mas Imam, sepiro gedening sangsara yen tinampa amung dadi coba. Semua keungsaran pasti ada cobaan-cobaan. Nah, dengan cikal bakal di rumah beliau ini kita merasa bangga, tapi saya juga prihatin ternyata tempatnya ini harus berbagi. Saya tadi merintahkan Pak Ada Pariwur, nggak usah nunggu lama-lama, mulai besok tolong diperbagi, sehingga kalau ada tamu itu rasanya itu kita tidak malu barang gitu. Nah, itulah sekelumit sejarah Satrate. Pada tahun 1922 untuk berjuang dan pergerakan melawan penjajah pemerintah Belanda, Ki Hajar Hardjoatomo bergabung dengan organisasi Serikat Islam dan Budi Utomo untuk melatih pemuda yang tergabung dalam Serikat Islam maupun Budi Utomo. Tahun itu juga ia mendirikan Setiahati Pencak Sport Club di Desa Pilangbangu, Madiun, yang kemudian berkembang dan bernama Persaudaraan Setiahati Trate sampai ke daerah Nganjuk, Kertosono, Jombang, Ngantang, Lamongan, Solo, dan Yogyakarta. Pada tahun 1925, ia ditangkap oleh pemerintah Belanda dan dipenjara di Cipinang, kemudian dipindah ke Padang, Sumatera Barat selama 15 tahun. Setiahati Pencak Sport Club dibubarkan Belanda karena terdapat nama pencak. Setelah pulang dari masa tahanan, ia mengaktifkan kembali Setiahati Pencak Sport Club, dan untuk menyesuaikan keadaan, kata pencak pada Setiahati Pencak Sport Club diubah menjadi pemuda. Kata pemuda semata-mata hanya untuk mengelabui Belanda agar tidak dibubarkan kembali. Bertahan sampai tahun 1942 bersamaan dengan datangnya Jepang ke Indonesia. Ki Hajar Hardjoatomo meninggal pada tanggal 13 April 1952 dan dimakamkan di TPU Desa Pilangbangu, Kota Madiun, Jawa Timur.